Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk melakukan mudik lebaran tahun 2021. Namun sejumlah wilayah aglomerasi mendapatkan pengecualian dari pemerintah untuk bisa melakukan pergerakan kendaraan dengan syarat tertentu. Apa sebenarnya pengertian wilayah aglomerasi dan seperti apa saja syaratnya? Rekan Gema Tanjung akan menjelaskannya untuk Anda. Silakan Gema. Baik Sumi dan juga pemirsa, Kementerian Perhubungan tidak melarang mobilitas kendaraan di wilayah aglomerasi pada masa pelarangan mudik yaitu di tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Namun hal ini bukan berarti mudik lebaran diizinkan di wilayah tersebut. Pengertian ini harus ditekankan kepada masyarakat agar tidak ada yang salah pemahaman mengenai mobilitas warga sesuai dengan ketentuan dan mudik yang sebenarnya. Lalu apa sebenarnya pengertian dari wilayah aglomerasi dan wilayah apa saja yang masuk ke dalam kategori aglomerasi? Kita sebelumnya akan melihat terlebih dahulu mengenai aturan larangan mudik oleh pemerintah. Diketahui pemerintah pusat telah melakukan ataupun mengeluarkan aturan larangan mudik dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Pada pelarangan tersebut, seluruh moda transportasi baik dari darat, laut, dan juga udara akan dibatasi untuk keluar dari kota tersebut. Dan adanya pengecualian larangan ini berlaku untuk pergerakan kendaraan di kota kabupaten yang saling terhubung dalam kesatuan wilayah yang disebut dengan aglomerasi. Dan berikut pengertian aglomerasi dari Jubir Kementerian Perhubungan Adhita Irawati. Ia mengatakan bahwa aglomerasi adalah kota atau kabupaten yang telah diperpanjang dan terdiri dari pusat kota yang padat, umumnya kota madya, dan kabupaten yang terhubung oleh daerah perkotaan yang berkesinambungan. Kemenhub menilai wilayah aglomerasi ini memiliki tingkat mobilitas yang tinggi sehingga wilayah-wilayah ini memang diperbolehkan untuk melakukan perizinan kendaraan untuk melintas namun sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Dan berikut sejumlah wilayah yang masuk ke dalam wilayah aglomerasi. Yang pertama ada di kawasan Sumatera Utara, ada di Medan, Deli Serdang, Binjai dan juga Karo. Kemudian ada di Jabodetabek yaitu Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok dan juga Tangerang. Kemudian lanjut ke wilayah Jawa Barat, ini ada di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian juga di Jawa Tengah ada Semarang, Kendal, Demak, Ungaran dan juga Purwodadi. Kemudian selanjutnya wilayah yang masuk ke dalam aglomerasi ini ada di Yogyakarta Raya yaitu di Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Kemudian lanjut ke Solo Raya ada di Kota Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Karanganyar, lalu ada Sragen, Klaten dan juga Boyolali. Dan yang terakhir adalah di Gerbang Kertosusila yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan juga Lamongan. Nantinya sejumlah wilayah aglomerasi ini memperbolehkan mobilitas kendaraan sesuai dengan ketentuan masing-masing. Namun nanti kita juga akan membahas kendaraan apa saja dan juga pihak apa saja yang akan diperbolehkan untuk melintas ketika masa larangan mudik di tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Dan berikut aturan-aturan yang diberlakukan saat masa pelarangan mudik. Yang pertama untuk angkutan darat, ini ada sejumlah kendaraan yang tidak boleh beroperasi walaupun memang sudah ada ketentuan yang diperbolehkan untuk beroperasi. Yang pertama adalah kendaraan bermotor umum, jenis bus dan juga mobil yang berpenumpang. Kemudian juga ada kendaraan bermotor perseorangan dan jenis mobil penumpang, mobil dan juga kendaraan bermotor. Nantinya juga kereta api antar kota akan tidak beroperasi pada masa pelarangan mudik, namun kereta di dalam kota masih akan beroperasi secara normal. Nantinya juga akan ada sanksi yang dikenakan kepada sejumlah masyarakat yang masih akan nekat mudik di tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Yang pertama adalah jika kendaraan pribadi ini masih akan bepergian mudik di tanggal tersebut, maka akan diminta putar balik. Pihak dari Kakor Lantas Polri juga sudah mengatakan bahwa mereka akan mengedepankan persuasif sehingga jika nantinya ada yang melarang maka kendaraan akan diputar balik ke tempat tinggalnya masing-masing. Kemudian untuk travel dan angkutan perseorangan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Kemudian berlanjut ke kendaraan atau moda transportasi angkutan udara, nantinya di tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 seluruh maskapai akan dilarang untuk beroperasi sementara waktu.
Namun, jika ada maskapai yang akan melayani masyarakat dengan ketentuan yang sudah dikecualikan untuk dapat mobilisasi di larangan mudik, maka badan usaha maskapai tersebut harus mengajukan izin routes existing atau izin flight approval untuk dapat berangkat ke kota ataupun ke luar negeri. Kemudian selanjutnya adalah angkutan laut. Seluruh kapal laut yang mengangkut penumpang akan dilarang beroperasi. Lalu juga pihak pemerintah Indonesia telah menghimbau kepada para imigran untuk tidak datang ke Indonesia pada masa pelarangan mudik. Dan yang terakhir adalah kapal kargo yang mengangkut bahan-bahan logistik masih akan diizinkan untuk beroperasi secara normal. Nah, pemirsa, ini merupakan angkutan yang akan diperbolehkan untuk berpergian selama masa larangan mudik. Yang pertama adalah kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara seperti presiden, lalu juga menteri. Kemudian juga ada kendaraan dinas operasional plat dinas dan ada kendaraan TNI Polri serta kendaraan dinas operasional petugas jalan tol. Kemudian juga ada pemadam kebakaran, dan ambulans, mobil jenazah, serta pelayanan kesehatan. Lalu juga ada mobil barang yang tidak membawa penumpang. Jika diketemukan adanya mobil barang yang membawa penumpang dan juga akan melintas melakukan mudik, maka akan dikenakan sanksi oleh pihak berwajib di titik penyekatan yang sudah tersebar di sejumlah wilayah. Kemudian juga ada kendaraan pengangkut pekerja migran Indonesia, WNI, dan juga pelajar di luar negeri, sehingga bagi pelajar ini yang baru tiba di Indonesia ataupun akan kembali ke negaranya masih boleh melintas di masa pelarangan mudik. Kemudian terakhir adalah kendaraan pemulangan orang dengan alasan khusus. Pemirsa, kalau tadi angkutan yang boleh beroperasi, ini merupakan pihak-pihak yang dapat atau mendapatkan pengecualian pada saat pelarangan mudik. Yang pertama adalah pihak yang bekerja ataupun akan melakukan perjalanan dinas, yaitu ASN, BUMN, BUMD, TNI, dan juga swasta. Bagi pekerja informal juga dapat melakukan mobilitas pada masa pelarangan mudik, namun diwajibkan untuk melampirkan surat resmi dan juga izin dari kepala daerah tempat tinggal untuk dapat ditunjukkan kepada pihak berwajib ketika akan melalui penyekatan di titik-titik tertentu. Kemudian juga ada kunjungan keluarga sakit dan kunjungan duka anggota keluarga meninggal, lalu juga ada ibu hamil dengan hanya satu orang pendamping saja, dan juga ibu melahirkan, untuk kepentingan melahirkan ini dapat didampingi oleh 2 orang saja. Kemudian juga pelayanan kesehatan darurat. Nah, pemirsa, ini merupakan sejumlah usaha yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menahan masyarakat yang hendak mudik di tanggal 6 hingga tanggal 17 Mei 2021. Yang pertama adalah di pintu kedatangan dan juga pos kontrol di wilayah rest area, kemudian juga perbatasan kota besar dan juga titik penyekatan di daerah aglomerasi. Pihak Korlantas Polri telah menyediakan 333 titik penyekatan di sejumlah wilayah yang tersebar dari wilayah Lampung hingga wilayah Bali. Nantinya jika ada kendaraan yang masih nekat untuk melintas di masa pelarangan mudik, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Ya, pemirsa, walau adanya sejumlah ketentuan untuk pergerakan kendaraan di wilayah aglomerasi, masyarakat tetap diharapkan untuk mengurangi mobilitasnya demi mencegah penyebaran COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan. Demikian pemaparan pada siang ini, Sumbi, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Gema Tanjung untuk pemaparannya, dan pemirsa.